Ya, baik, sesuai dengan RPS ya. Ya, pada minggu ke-12 ini kita membahas mengenai hubungan istimewa. Apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa dan bagaimana perlakuan perpajakannya. Ya, pokok-pokok pembahasan kita ya tentu ya dimulai dengan apa itu hubungan istimewa. Terminologinya tentu sesuai dengan aturan perpajakan kita. Kemudian hubungan istimewa itu bisa menimbulkan penghindaran pajak. Jadi penghindaran pajak yang bisa ditimbulkan oleh hubungan istimewa. Kemudian ketentuan dan tindakan penangkal penghindaran pajak oleh otoritas perpajakan kita. Jadi ada ketentuan-ketentuan ya yang diberlakukan oleh otoritas pajak kita yang diatur ya regulasinya ada pada otoritas pajak untuk melakukan pencegahan terhadap penghindaran pajak. Antara lain nanti adanya pemberian kewenangan kepada Kementerian Keuangan atas kepemilikan 50% ya atau lebih ya di luar negeri kepemilikan yang melampaui atau sama dengan 50% di luar negeri. Ya, ini salah satu. Jadi ini sebenarnya yang di atas ya. Antara lain saja ini pemberian kewenangan kepada Kementerian Keuangan atas kepemilikan lebih dari atau sama atau lebih ya minimal 50% di luar negeri. Yang pertama kita membahas mengenai terminologi hubungan istimewa dan perlakuan umum perpajakannya ya. Jadi perlakuan umum perpajakan belum masuk ke penghindaran pajak. Ya. Ya, sesuai dengan pasal 18 ayat 4 ya, dia dikatakan mempunyai hubungan istimewa ya. Ya, kalau mempunyai penyerta modal langsung atau tidak langsung minimal 25% pada satu atau lebih wajib pajak lainnya ya dan antar wajib pajak investi dalam kepemilikan yang sama. Bisa juga bukan hubungan kepemilikan, tapi hubungan penguasaan berada dalam penguasaan manajemen atau teknologi yang sama lebih dari satu atas satu atau lebih wajib pajak ya dan antar wajib pajak yang berada dalam penguasaan itu. Ya. Jadi dianggap ada hubungan istimewa itu jika seperti yang diuraikan tadi. Mempunyai kepemilikan ya minimal 25% terhadap satu atau lebih dari wajib pajak. Kemudian di antara wajib-wajib pajak tadi yang dimiliki ya atau berada dalam penguasaan manajemen dan teknologi ya atas satu atau lebih wajib pajak dan antar wajib pajak yang dikuasai. Kemudian ada juga hubungan istimewa saudara dan semenda ya. Lurus itu anak misalnya ya. Kalau ke samping misalnya saudara satu derajat berarti tidak termasuk sepupu satu kali di sini ya. Lain dengan pada saat kita membahas pengadilan pajak itu
3 derajat ya ke samping, 3 derajat lurus, 3 derajat ke samping. Di sini hanya ke samping ya 1 derajat, berarti hanya saudara ya. Kalau semenda ya saudaranya istri, ipar ya. Kalau lurus bisa anak kandung, bisa juga anak tiri ya, anak tiri. Jadi misalnya ya, untuk penjelasan tadi, misalnya PT Bintang Gunung memiliki penyertaan minimal 25%, lebih atau sama dengan 25%, ya. Dan yang kedua, memiliki penguasaan manajemen, ya, manajemen atau teknologi pada Bintang Timur dan PT Bintang Senja. Jadi dua, dia menguasai ya atau memiliki lebih dari satu di sini. Dalam hal ini dua perusahaan, yaitu PT Bintang Gunung dan PT Ujung Senda. Ya, PT Bintang Timur ya. PT Bintang Timur. Jadi PT Bintang Gunung ya, itu dianggap mempunyai hubungan istimewa dengan PT Bintang Timur, serta juga mempunyai hubungan istimewaan dengan PT Ujung Senja. Bisa karena dia memiliki 25% atau lebih, bisa juga karena penguasaan manajemen atau teknologi. Ya, pada PT Bintang Timur maupun PT Ujung Senja. Ya, seperti penjelasan tadi ya, bahwa hubungan istimewa juga terjadi antara PT Bintang Timur dan PT Ujung Senja. Kenapa? Karena dia berada dalam kepemilikan yang sama. Dia berada dalam penguasaan teknologi atau manajemen yang sama. Ya, sehingga bukan cuma PT Bintang Gunung yang mempunyai hubungan istimewa dengan PT Bintang Timur, ya, bukan cuma PT Bintang Gunung yang mempunyai hubungan istimewa dengan PT Ujung Senja, tetapi PT Bintang Timur juga mempunyai hubungan istimewa dengan PT Ujung Senja, ya, karena keduanya berada dalam penguasaan, ya, baik karena kepemilikan maupun karena penguasaan teknologi dan manajemen. Ya, itu pengertian hubungan istimewa. Ya. Ya, hubungan istimewa ini disebut dalam pasal 18 ayat 3 ya sampai dengan 3D ya. Kemudian pasal 9 ayat 1 ya, huruf F, dan pasal 10 pengaturannya ya. Selanjutnya bagaimana perpajakan atas hubungan istimewa ya. Sesuai dengan pasal 10 ya, mengenai konsep nilai ya yang dianut dalam perpajakan ya, maka hubungan istimewa ini ya ya, hubungan istimewa tidak bisa menggunakan nilai yang sesungguhnya, tidak bisa ya. Harus menggunakan nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar ya. Jadi jual beli ya yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, ya maka tidak bisa menggunakan nilai yang sesungguhnya, harus menggunakan nilai pasar. Ya, jadi seperti contoh tadi, PT Bintang Gunung ya mempunyai hubungan istimewa dengan PT Senja.
melakukan jual beli peralatan, ya. Jadi PT Bintan Timur, ya, dia mempunyai hubungan istimewa dengan PT Ujung Senja, ya, melakukan jual beli peralatan. Ya, harga transaksi adalah 300 juta. Kemudian, ya, ini datanya ya. Harga transaksi antara PT Bintan Timur, ya, dengan PT Ujung Senja, nilai transaksinya adalah 300 juta, ya. Sedangkan harga pasar adalah 800 juta. Kemudian nilai bukunya adalah 500 juta. Ya, di sini PT Bintan Timur harus mengakui adanya keuntungan, ya. Ya, walaupun harga transaksinya hanya 300 juta, tapi karena nilai pasarnya 800 juta, ya, maka keuntungan yang harus diakui adalah selisih antara harga pasar dari aset yang diserahkan dengan nilai buku dari aset yang diserahkan pula, yaitu 500 harga pasarnya dengan nilai buku 500. Kalau berdasarkan harga transaksi, maka dia akan melaporkan rugi. Ya, dia melaporkan rugi. 300, ya, kemudian nilai buku 500. Tapi perpajakan melarang hal itu, tidak memperkenankan. Ya, kalau terjadi hubungan istimewa, maka harus dinilai dengan nilai wajar. Ya. Kemudian PT Ujung Senja, ya, PT Ujung Senja, ya, memperoleh barang nilainya adalah 800 juta berdasarkan harga pasar, ya. Artinya kalau dia membeli di pasar, ya, maka dia harus merogoh koceknya sebesar 800 juta, ya. Tetapi di sini dia hanya mengeluarkan 300 juta, maka dia pun harus mengakui adanya keuntungan, yaitu selisih antara 800 juta yang seharusnya dikorbankan untuk memperoleh barang itu, tetapi dia hanya dia hanya eh, mengeluarkan, ya, dia hanya mengeluarkan uang 300 juta, ya. Jadi itu keuntungannya yang harus diakuinya, ya. Jadi 300 juta yang dibayar, dia memperoleh 800 juta, ya. Jadi kalau pengaturan harganya seperti ini, maka akan rugi dari sisi perpajakan. Karena baik yang pemilik, ya, yang menguasai juga harus membayar pajak, ya. Baik yang menjual maupun yang membeli, ya, harus mengakui adanya keuntungan dari selisih antara nilai pasar dengan nilai buku, ya. Bagi yang menyerahkan, ya, bagi yang menerima, maka dia harus mengakui keuntungan sebesar nilai wajar dari aset yang diterimanya dengan pengorbanannya. Pengorbanannya adalah 300. Oke, itu ketentuan perpajakan dari adanya hubungan istimewa. Oleh karenanya, ya, agar tidak dilakukan koreksi, maka harus menggunakan nilai wajar dalam bertransaksi, ya, harus menggunakan nilai wajar, ya, dalam bertransaksi, harus mencatat sebesar nilai wajarnya, ya. Itu aturan umumnya, ya.
Kemudian hubungan istimewa bisa menimbulkan penghindaran pajak, ya. Jadi banyak pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ya, untuk melakukan penghindaran pajak. Ya, jadi penghindaran pajak, ya, merupakan transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang, ya. Ketentuan awalnya sah, ya. Tapi kalau nanti bersifat masif, maka menjadi terbentur. Jadi tidak ada yang dilanggar sebenarnya, ya, tapi bisa terbentur dengan regulasi yang dibuat oleh otoritas pajak untuk mencegah terjadinya, ya, penghindaran pajak. Ya. Ya, jadi tax planning ini hanya bisa bermain di wilayah tax avoidance. Itu pun tidak boleh bersifat masif, ya. Jadi opsi fiskal yang bisa ditempuh, ya, untuk meminimalisir, ya, kewajiban pajak. Ya. Kalau sudah masuk dalam manajemen, maka harus dikaitkan dengan optimalisasi net income after tax. Ya, jadi hanya minimalisasi kewajiban pajak yang bermanfaat itu adalah ketika, ya, dapat mengoptimalkan net income after tax. Ya, berbagai contoh dulu sudah pernah saya berikan, ya. Bagaimana meminimalkan kewajiban pajak tapi tidak mengoptimalkan net income after tax. Kalau tax evasion memang ini merupakan penggelapan, tidak melaporkan apa adanya, ya, tidak melaporkan apa adanya. Ya, ini ya, tax evasion itu memang ilegal, ya, karena memanipulasi, sedangkan tax avoidance dan tax planning itu masih legal. Awalnya masih legal, ya. Tapi kalau sudah diatur oleh aturan perpajakan, ya, maka bisa menjadi ilegal. Ya. Konsekuensi hukum dari tax evasion ini adalah ada kewajiban pajak, kemudian ada sanksi, dan bisa berakibat pada hukum penjara kalau sudah termasuk dalam, kalau diterapkan, ya, pasal 39 Undang-Undang KUP, ya. Pasal 39 ataupun 38, ya. Ya, tax avoidance itu masih legal, tetapi kalau dikoreksi maka timbul kewajiban pajak, ya, timbul kewajiban pajak. Kemudian tax planning ini bahwa sudah diperhitungkan mengenai eh, apa regulasi-regulasi yang tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dilanggar. Jadi tidak ada kewajiban pajak yang timbul karena meskipun dia tempuh kebijakan yang bersifat tax avoidance, dia melakukan koreksi fiskal, ya, dia melakukan koreksi fiskal. Sehingga tidak menimbulkan kewajiban pajak dan tentu saja tidak ada sanksi. Kalau tax avoidance di sini, ya, menurut buku ini, ya, hanya menimbulkan kewajiban pajak tetapi tidak menimbulkan sanksi. Ya, kemudian kategori pembedaan lainnya adalah sudut pandang pemerintah, ya. Kalau tax evasion tentu saja ditolak, ya. Kemudian tax avoidance, ya,
yang sudah berbenturan dengan regulasi yang diatur kemudian, maka juga akan tertolak. Ya. Sedangkan tax planning yang memperhatikan aturan-aturan perpajakan dan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, ya, dengan membuat koreksi fiskal maka dapat diterima dari sudut pandang pemerintah. Ya. Jadi ada penghindaran pajak yang tidak dapat diterima, ya, itu timbul dari agresif tax planning, ya. Ya, merupakan tax avoidance yang dihasilkan dari agresif tax planning yang dicegah oleh aturan perpajakan di suatu negara. Kemudian yang bersifat tax avoidance yang masih diterima yang merupakan tax planning yang memperhatikan dengan baik peraturan pemerintah. Regulasi-regulasi yang dibuat kemudian itu juga diperhatikan, ya. Seperti misalnya ya, seperti eh, apa? Leverage ya, leverage ya. Kalau saya meminjam uang misalnya 95%, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau saya meminjam ya, meminjam. Kalau modal saya terdiri atas 95% utang, ya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Tetapi kemudian aturan perpajakan mengubahnya, ya, membuat regulasi bukan mengubah tetapi membuat regulasi bahwa beban bunga yang diperkenankan hanya 80%-nya, ya. Jadi meskipun 90% utang, ya, misalnya, tetap yang diperhitungkan sebagai beban bunga hanya atas yang 80%-nya, ya. Sedangkan selisihnya tidak bisa diperhitungkan. Tidak ada pelanggaran di situ, ya. Tapi kalau tax planning yang tidak bersifat agresif, maka dia memperhitungkan bahwa itu sudah diatur oleh pemerintah. Bahwa tidak boleh ini ya. Tetap saja 90%, tetapi dalam perhitungan pajak yang terutang harus dilakukan koreksi fiskal. Ya. Yang salah kalau tidak melakukan koreksi fiskal. Bebannya misalnya 100, ya, beban bunganya 100, ya, yang seharusnya diperkurangkan itu hanya 9, ya. Ya, atau bebannya 90 tetapi yang seharusnya diperkurangkan hanya 80, ya. 8. Untuk laba rugi komersial ya tetap 90 tetapi harus dilakukan koreksi fiskal, ya. Ya, jadi yang ya, jadi biang dari penghindaran pajak itu karena adanya negara-negara yang berkategori tax haven, ya. Sehingga wajib pajak misalnya di Indonesia memanfaatkannya dengan membuat perusahaan di sana, ya, membuat perusahaan di sana. Perusahaan di Indonesia yang membuat perusahaan di sana itu tentu saja mempunyai hubungan istimewa, ya. Jadi kalau dia membuat perusahaan di sana, ya, jadi dia memiliki 50% atau lebih misalnya di sana, maka itu ada pengaturan nantinya oleh otoritas pajak kita karena otoritas pajak kita itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan harga yang wajar. Ya. Jadi ini adalah fenomena-fenomena dari tax haven. Ya.
Kasus Panama Papers yang dibuka pada tahun 2016 berhasil mempopulerkan istilah kembali ya, karena itu sudah lama itu tax haven ya, tapi ini dipopulerkan kembali ya. Tax haven atau bisa disebut sebagai surga atau suaka pajak ya. Bisa disebut sebagai surga atau suaka pajak. Ya. Kemudian Panama Papers adalah kasus di mana ditemukannya banyak dokumen aset dari perusahaan berbagai negara yang disimpan oleh sebuah perusahaan hukum ya dan layanan korporasi asal Panama. Kemudian peristiwa tersebut ya banyak dianggap oleh pakar pajak sebagai bagian dari praktik penghindaran pajak. Ya. Jadi praktik penghindaran pajak pada negara suaka pajak ya, suaka pajak atau tax haven country ya. Ya, itu yang sekelumit mengenai fenomena tax haven country ya. Jadi istilah suaka pajak atau tax haven sebenarnya bukan hal yang baru di dunia perpajakan, tetapi itu sebenarnya ya sudah berlangsung lama. Ya, istilah tax haven pertama kali dikenal pada tahun 1894 dan berlanjut dengan ya setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Ya, jadi eh, negara-negara seperti Inggris dulunya itu suka menguasai negara orang, ya. Jadi dulu itu pernah 70% negara di dunia ini dikuasai oleh Inggris, termasuk Amerika, ya. Negara-negara di sekitar kita ya di ASEAN itu umumnya dikuasai oleh Inggris, ya. Dikuasai oleh Inggris seperti Malaysia ya, Singapura itu semuanya Inggris ya. Sedangkan negara-negara Indochina itu dikuasai oleh Spanyol. Dalam penguasaan negara-negara kolonial kolonial itu ya koloninya itu ya maka tentu dia melakukan perang ya. Karena dia melakukan perang, maka timbul ekonomi biaya tinggi. Ya, timbul berbagai macam biaya yang harus dikeluarkan, yang harus ditutupi dengan membebani pajak kepada rakyatnya. Ya, karena akibat dari itu ya, dulu Amerika itu tidak mau terlibat dalam Perang Dunia Kedua, sebenarnya tidak mau. Ya, seandainya Jepang tidak memprovokasi dengan menyerang Hawaii, maka Amerika tidak terlibat. Karena pertimbangan itu, ya Amerika sudah mempertimbangkan bahwa perang itu akan menyebabkan harus menarik pajak dari warga yang lebih tinggi, ya. Tapi terpaksa karena diserang, ya, diserang pangkalan udaranya di Hawaii, ya, sehingga terlibat, ya, dan untung saja memenangkan Perang Dunia Kedua ini. Ya. Jadi hanya terseret. Ya, ya Inggris ya itu terutama setelah pasca Perang Dunia Pertama itu memerlukan biaya-biaya yang tinggi sehingga membebani rakyatnya dengan pajak yang tinggi. Ya, maka muncul kemudian negara-negara tax haven, ya, yaitu Swiss, ya. Jadi muncul negara-negara yang menerapkan pajak yang rendah, yaitu negara yang tidak terlibat dalam perang, ya. Swiss.
Ya, itu yang melatar belakangi munculnya tax haven country. Ya, tutup kalau keluar ya, ribut. Dulu ini tidak ribut sebelum diganti ya. Dulu, sejak saya SD sampai dengan SMA tidak pernah ada atap yang metal. Ya, selalu atapnya dulu kalau bukan sirap itu genteng sehingga tidak kena. Ya, ini tidak memperhitungkan ya, tidak memperhitungkan. Nah, apa gunanya diganti genteng? Nah, itu genteng tidak rusak ya. Ya, ini terutama setelah Perang Dunia Pertama ya. Negara Inggris ya itu cukup parah ya karena dia menjadi sasaran empuk dari Jerman ya. Dia menjadi sasaran empuk dari Jerman. Nah, Untun juga terlibat apa? Amerika ya. Dan Untun juga ya Jerman menyerang Rusia ya. Untung sehingga Rusia kemudian itu terlibat dalam perang dunia ya. Ya, jadi terminologi tax haven country yang merupakan biang dari penghindaran pajak itu adalah suatu negara yang menawarkan pajak rendah ya atau menolkan tarifnya. Jadi tanpa pemungutan pajak ya, tanpa pemungutan pajak kepada perusahaan atau individu asing. Hanya kepada individu asing karena dia mau menarik investor ya. Menarik investor. Ciri dari negara-negara yang apa namanya ini, terutama negara berkembang itu adalah sangat agresif untuk menarik investor. Seperti kita di Indonesia ya, berbagai keringanan pajak sebenarnya kita berikan kepada uh, investor ya. Tetapi berbagai paket keringanan pajak itu aduh, dibatalkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan kesepakatan negara G7 ya. Jadi bertentangan dengan kesepakatan negara G7. Yang keluar masuk harap langsung tutup pintu ya, cepat ya. Ya, itu motivasi tax haven ya untuk menarik investor ya. Ya, ini ada berbagai karakteristik tax haven yang diberikan oleh suatu negara termasuk oleh OECD ya. OECD memandang tidak ada istilah baku mengenai suaka pajak, tetapi negara yang bercirikan ya penerapan tarif pajak yang rendah hingga 0%. Kemudian kurang transparansi ya. Kemudian kurangnya perputaran informasi yang efektif ya. Kemudian tidak ada persyaratan ya aktivitas substansial bagi perusahaan ya. Jadi tidak ada persyaratan bahwa negara yang membuka usaha di situ harus mempunyai usaha yang substantif ya. Harus usaha yang substantif. Tidak ada persyaratan ya. Mau dijadikan hanya sebagai letter box company tidak ada masalah bagi perusahaan itu ya. Tidak ada masalah. Ya. Ya, ini beberapa negara yang menerapkan atau mendefinisikan tax haven country. Berbeda-beda ya. Jepang mengatakan bahwa termasuk dalam kategori tax haven country kalau tarif pajaknya di bawah 15%. Ya. Kemudian Inggris mengatakan bahwa termasuk dia kategori tax haven country kalau
jumlah kalau pajak yang ada di sana itu kurang dari 75% jika menerapkan tarif pajak di Inggris. Ya, jadi kurang dari 75% seandainya yang diterapkan adalah tarif pajak yang di Inggris. Ya. Kemudian Prancis ya itu mengatakan bahwa termasuk tax haven country kalau jumlah pajak ya yang diterapkan oleh suatu negara itu kurang dari 66% yang diterapkan menurut ketentuan perpajakan Prancis. Nah, itu yang tergolong negara tax haven country kriterianya menurut masing-masing negara. Tetapi yang digunakan oleh negara G7 yang di mana kita di situ menjadi anggotanya adalah yang diterapkan oleh Jepang. Ya, jadi dianggap tax haven country kalau tarif pajaknya di bawah 15%. Ya, ini tadi ya. Kemudian ada juga ciri-ciri tax haven country menurut IMF ya, IMF. Ya, tidak ada atau kecil pemungutan pajak atas pendapatan hasil investasi dan bisnis ya. Jadi bisa nol ya, bisa kecil ya. Kemudian tidak ada mekanisme withholding tax ya, tidak ada mekanisme pemungutan oleh pihak ketiga ya. Kemudian sistem inkorporasi dan pengawasan yang rendah dan cenderung fleksibel ya. Kemudian tidak memerlukan kehadiran fisik dari suatu institusi finansial kan, atau struktur perusahaan ya. Jadi walaupun hanya sebagai letterbox company ya, tidak ada usaha nyata di negara itu juga tidak ada masalah bagi negara tax haven. Ya, diperbolehkan high level company ya, itu yang memiliki kekuatan hukum yang dan kerahasiaannya susah ditembus ya. Jadi susah untuk menembus kerahasiaan. Kemudian tidak ada perlakuan insentif, ya, tidak ada perlakuan insentif yang sama atas subjek pajak dalam negeri. Jadi berbeda perlakuannya dengan antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak di luar negeri. Direndahkan pajaknya untuk subjek pajak luar negeri. Jauh berbeda ya. Jadi tidak diterapkan hal yang sama. Yaitu menurut IMF ya. Kemudian motivasi negara yang melakukan tax haven country. Ya, tentu saja kalau dia menerapkan pajak yang rendah, ya, tentu pendapatan dari pajaknya atas perusahaan luar negeri itu menjadi kurang, ya, menjadi kurang. Tetapi ada keuntungannya, yaitu memperoleh pengalihan penghasilan, ya, penghasilan dari negara lain ya atau negara tax haven country ya. Kemudian negara tax haven ya itu mendapat luapan likuidasi yang cukup besar melalui dana dalam jumlah yang besar dari perusahaan yang disimpan di negara itu. Kemudian sektor pariwisata ya, karena banyak perusahaan yang membuka usahanya di sana itu, walaupun hanya letterbox company misalnya, ya bisa melakukan usaha nyata, bisa juga hanya letterbox company ya. Itu tentu banyak yang berkunjung ke negara itu. Ya. Itu adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh yang merupakan motivasi dari
tax haven country. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh tax haven country. Ya. Ya, negara tax haven country merugikan negara lain yang tidak menerapkan kebijakan yang jadi itu ya akibat yang ditimbulkan. Kemudian dengan adanya tax haven country ya merupakan cikal bakal terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat ya dalam bidang perpajakan internasional ya. Yaitu antara lain ya yang tiga ini ya, tiga penghindaran pajak yang disebab ditimbulkan oleh tax haven country. Makanya saya katakan tadi tax haven country ini adalah merupakan biangnya penghindaran ya, biangnya. Bisa ya penghindaran pajak melalui transfer pricing ya, bisa atas pengendalian perusahaan di luar negeri ya, dan bisa juga treaty shopping ya. Itu eh, apa namanya ini penghindaran pajak yang bisa dilakukan oleh wajib pajak mancanegara ya karena adanya tax haven country ya. Jadi transfer pricing, kemudian pengendalian ya perusahaan di luar negeri, semuanya ini adalah karena adanya hubungan istimewa. Ya, transfer keuntungan perpajakan yang disebabkan oleh transfer pricing itu karena adanya hubungan istimewa. Ya. Kemudian pengendalian perusahaan di luar negeri tentu ini karena hubungan istimewa sehingga kita bisa mengendalikan. Ya. Kemudian treaty shopping, dia memanfaatkan ya perjanjian penghindaran pajak berganda yang bukan merupakan haknya. Ya, nanti kita lihat masing-masing. Ya, jadi tidak berhak sebenarnya memperoleh keuntungan ya dari perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya. Nah, dia membentuk perusahaan ya di negara-negara di mana ya terjadi eh, apa namanya ini perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, transfer pricing dilakukan ya penghindaran pajak dilakukan dengan transfer pricing ini adalah membentuk perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha ya. Jadi tidak mempunyai substansi usaha di negara yang berkategori tax haven. Misalnya ya kalau menurut negara G7 ya tax haven tergolong kalau sudah di bawah 15%. Jadi dia membentuk perusahaan di sana ya untuk memanfaatkan. Ya, ini contoh bagaimana pemanfaatan transfer pricing dari adanya hubungan istimewa ya, hubungan istimewa dan adanya negara yang tergolong suaka pajak. Jadi misalnya PTI ya, ini berkedudukan di Indonesia ya, subjek pajak dalam negeri ya, berafiliasi dengan Y Limited di Hong Kong ya. Kemudian keduanya merupakan anak perusahaan dari perusahaan Z ya, Z Incorporation yang ada di Korea. Kemudian PTI ya mengekspor ya dengan kos 100 ya
Kos 100 yang dikirim langsung ke X ya, yang dikirim langsung ke X. Itu perusahaan di Amerika atas permintaan ya Y Limited yang ada di Hong Kong ya. Kemudian PTI yang ada di Indonesia ini menagih ya Y Limited dengan harga 110 saja ya. 110. Kemudian diketahui, jadi otoritas pajak harus mempunyai apa namanya nih, mempunyai intel ya, ya jadi harus mempunyai eh, ini ya intel di bidang perpajakan ya. Diketahui bahwa Y Limited ini yang ada di Hong Kong ternyata menagih ke Amerika sebesar 175. Karena di Hong Kong ini pajaknya rendah. Ya, pajaknya rendah. Jadi informasi menunjukkan bahwa Y Limited ini hanya merupakan letterbox company. Tahu? Re-imposition center saja ya. Ini untuk memanfaatkan pajak rendah ya pada negara Hong Kong misalnya yang tidak mempunyai substansi. Kemudian bagaimana otoritas pajak kita ini menyikapi hal seperti ini? Ya, jadi otoritas pajak harus mempunyai kemampuan intelijen, ya, kemampuan melacak, ya, kemampuan melacak, sehingga dia ketahui bahwa sebenarnya harga yang dijual dari Indonesia itu harganya sebenarnya adalah 175. Tetapi ya diakui hanya 110 untuk melakukan penghindaran pajak. Ya. Ya, jadi harga jual kotor yang harus diakui oleh PTI, ya, otoritas pajak kita menetapkan bahwa harga jual kotornya adalah 175. Ya, itu harga jual kotor. Ya. Kemudian net sale-nya atau harga jual bersihnya itu adalah 175 dikurangi dengan komisi umum yang diberikan atas jasa tersebut. Ya, komisi umum misalnya diketahui bahwa berkisar 10%, ya, sekitar 10%. Maka, ya, PTI harus mengakui penjualan sebesar ya 175 ya 175 dikali dengan 100% kurangi dengan 10% atau 90% dari 175, maka dia harus mengakui 157 ya. Itu pengaturan, jadi harus pada harga yang wajar. Kalau terjadi hubungan istimewa ya, maka harus ditelisik. Otoritas pajak kita harus menelisik bahwa apakah itu ya transaksi itu di pada tingkat harga yang wajar ataukah bukan pada tingkat harga yang wajar. Ya, ini tentu saja terjadi karena adanya tax haven country. Kalau di negara misalnya Hong Kong tadi itu tarif pajaknya lebih tinggi, tidak mungkin dia membentuk seperti itu ya, tidak mungkin ya. Hanya karena di sana itu tarif pajaknya rendah, mau memanfaatkan sebagian keuntungannya diberikan ke sana. Ya, kita hanya tadi sesuai dengan itu hanya 110, padahal harga jual adalah 175. Ya, itu bentuk penghindaran yang bisa terjadi dari transfer pricing.
Ya, hanya satu contoh ya, tapi kalau kita membahas khusus transfer pricing, banyak contoh yang harus diberi. Ya, tapi kalau penghindaran pajaknya yang kita bahas, kita berikan salah satu contoh penghindaran pajak dari transfer pricing. Kemudian bentuk penghindaran pajak yang lain adalah kalau terjadi penguasaan, ya, penguasaan perusahaan di luar negeri, ya. Jadi kita menguasai, ya, atau memiliki, ya, perusahaan di luar negeri. Di Indonesia, dia termasuk dalam kategori penguasaan di perusahaan luar negeri kalau ya sesuai dengan pasal 18 ayat 2 ya itu memiliki 50% ya memiliki 50% atau lebih ya kepemilikan di perusahaan luar negeri atau bersama-sama dengan wajib pajak yang lain itu memiliki saham di luar negeri sebesar 50%. Bisa sendiri, bisa bersama-sama, ya. Ya, ini ada sedikit perbedaan antara aturan perpajakan kita dengan yang ada di Amerika. Kalau di Amerika, ya, itu lebih dari 50% baru dikategorikan sebagai melakukan pengendalian. Kalau kita 50% atau lebih, ya. Itu sedikit perbedaan, ya, antara ketentuan perpajakan kita dengan ketentuan perpajakan di Amerika mengenai penghindaran pajak dari adanya penguasaan perusahaan di luar negeri. Ya, ya, apa yang bisa ditimbulkan ya penghindaran pajak apa ya yang bisa ditimbulkan oleh pengendalian perusahaan di luar negeri. Ya, yaitu bisa melakukan penghindaran eh, dengan menunda ya pembagian dividen ya menunda pembagian dividen ya dari perusahaan yang dikuasai di luar negeri ya jadi dia mengatakan saya belum terima dividen ya jadi perusahaan di sini mengatakan belum terima karena di sana itu menunda ya pembayaran dividennya. Ya, bagaimana aturan perpajakan kita nantinya kalau dia menunda ya pembayaran dividen ya. Ya, kemudian bisa juga ya sebagai special purpose company ya, dia melakukan pembelian saham di dalam negeri ya, di negara di mana pengendalian perusahaan berkedudukan. Ya, jadi ini penghindaran pajak, salah satu contoh penghindaran pajak kalau eh, mempunyai kepemilikan 50% atau lebih, menunda pembagian dividen sehingga penundaan itu tentu menyebabkan tertundanya pemajakan atas dividen itu. Kalau tidak ada aturan kita yang memblok penghindaran pajak seperti itu. Ya. Jadi badan usaha dalam negeri mempunyai kepemilikan 50% atau lebih, ya, itu menunda. Aturan perpajakan kita sudah memblok itu, ya.
Ya, dulu pada saat kita membahas PPh pasal 24, ya, kita sudah membahas mengenai apa? PPh pasal 24 mengenai saat-saat pengakuan pendapatan, ya, saat-saat pengakuan pendapatan di luar negeri. Ada saat diperolehnya pendapatan itu dan ada saat diterimanya, ya, saat diterima. Saat diterima penghasilan itu kalau bukan dari usaha, ya, bukan dari usaha. Tapi kalau dari usaha, usaha kita sendiri di luar negeri bisa dengan membentuk booth ataupun tidak membentuk booth, maka eh, ketentuan perpajakan kita mengatakan bahwa, ya, menyatakan bahwa saat pengakuan pendapatan itu adalah pada saat diperolehnya penghasilan itu, bukan diterimanya. Jadi walaupun belum diterima, ya, bisa pada saat peroleh. Ya, disinilah wajib pajak bisa mengatur saat diterimanya penghasilan, ya, yang harus diblok oleh aturan perpajakan kita. Ya. Ya, kemudian di pasal 18 ayat 2, ya, itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya, ya, dividen bagi wajib pajak dalam negeri yang penyerta modalnya pada badan usaha dalam negeri, ya, selain dari yang diperdagangkan di bursa efek, ya, yaitu minimal 50% dari saham yang atau bersama-sama dengan wajib pajak lainnya, ya, itu memiliki kepemilikan minimal 50%. Itu diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan. Jadi walaupun dia katakan belum memperoleh atau belum menerima, ya, dividen, tetap saja nantinya bisa, ya, harus diakui adanya pendapatan dividen. Iya, penjabaran dari pasal 18 ayat 2 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 256, ya, tahun 2008. Ya. Ini juga kita sudah bahas dulu waktu membahas ini, ya, PPh pasal 24, ya. Bahwa walaupun belum diterima atau belum diperoleh, ya, harus diakui kalau ya pada bulan keempat harus diakui pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT di luar negeri. Jadi kalau sama dengan kita di Indonesia, ya, batas akhir penyampaian SPT itu adalah bulan keempat. Maka sudah harus diakui pada 4 bulan setelah bulan keempat itu. Berarti harus diakui penghasilan dividen itu pada bulan ke-8. Ya, harus diakui. Kalau misalnya di luar negeri tidak mempunyai batas, ya, batas penyampaian SPT atau tidak mempunyai ketentuan untuk menyampaikan SPT, maka harus diakui pada bulan ke-7, ya, setelah berakhirnya tahun pajak di sana. Ya. Kemudian ditentukan pula besarnya dividen yang harus diakui adalah sebesar haknya atas laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya di luar negeri. Jadi haknya atas laba setelah pajak harus diakui sebanding dengan penyertaannya di luar. Ya, ini ketentuan yang dibuat oleh otoritas pajak kita, ya, untuk menghindari
ya adanya penghindaran pajak, untuk memblok adanya penghindaran pajak dari kontrol foreign corporation ini, ya. Jadi penguasaan perusahaan di luar negeri, ya. Ya, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Jadi ini karena adanya hubungan istimewa, ya, adanya penguasaan pada wajib pajak lainnya sehingga bisa menimbulkan penghindaran pajak, ya. Baik karena hubungan apa namanya ini penghindaran pajak karena adanya transfer pricing, ya, maupun karena adanya pengaturan pengakuan pendapatan atas perusahaan yang dikuasai di luar negeri, ya. Jadi pengaturan saat pengakuan pendapatan bisa dia menunda, tetapi ketentuan perpajakan kita mengatur bahwa dia harus mengakui, ya, bahwa pendapatan itu harus diakui pada bulan keempat setelah batas akhir penyampaian SPT di sana. Atau bulan ketujuh jika tidak ada batas akhir penyampaian SPT di luar negeri ataupun tidak ada ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan SPT. Kemudian yang terakhir pembahasan kita terkait dengan penghindaran pajak yang terkait dengan treaty shopping. Nah, treaty shopping. Jadi treaty shopping itu adalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan pajak dari adanya tax treaty, ya, adanya perjanjian penghindaran pajak, adanya perjanjian penghindaran pajak dengan suatu negara, ya. Ya, seperti aturan perpajakan kita, kalau ada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari wajib pajak dalam negeri, ya, maka itu akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%, ataukah tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, jadi 20% kalau tidak mempunyai, ya, 20% kalau tidak mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda. Tapi misalnya dengan Singapura kita memperoleh, kita mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda, ya, maka bisa ditetapkan lebih rendah dari itu, misalnya 10%, ya. Maka yang berlaku PPh pasal 26 itu adalah 10%. Inilah yang mau dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan, ya, yang ingin memanfaatkan adanya treaty tax. Ya. Ya, jadi misalnya ya ada Z Corporation di negara Z, ya, itu tidak mempunyai perjanjian penghindaran pajak dengan negara kita, misalnya negara X, ya, tidak mempunyai. Sehingga kalau dia memperoleh penghasilan di Indonesia, dikenakan pajak 20%. Tetapi kalau yang mempunyai perjanjian pajak dengan negara kita, misalnya itu, misalnya Singapura 10%, maka yang dipajaki atas penghasilan dari perusahaan luar negeri itu hanya sebesar 10% saja. Maka kemudian
Ya, Z corporation yang ada di negara di mana kita tidak mempunyai perjanjian penghindaran pajak, ya, itu membentuk entitas di negara Y di mana, ya, kita mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara itu. Ya, dia membentuk. Maka ini namanya penghindaran pajak dari memanfaatkan P3B yang tidak, ya, yang bukan haknya, ya, ya, itu yang bukan haknya. Ya, itu bentuk penghindaran pajak. Ya. Kemudian setiap kita mengetahui bahwa ada bentuk penghindaran pajak, maka setiap itu pula otoritas pajak kita membuat regulasi untuk memblok, ya, penghindaran pajak ini. Ya. Jadi aturan pajak kita harus dibuat untuk memblok penghindaran-penghindaran pajak, ya, yang sudah teridentifikasi. Ya, jadi untuk memperoleh pengurangan pajak dengan tax treaty dipersyaratkan, ya, bahwa subjek pajak luar negeri, ya, wajib menyerahkan surat keterangan domisili asli kepada subjek pajak dalam negeri yang memberikan penghasilan, ya. Ya, tentu saja harus salinannya itu diberikan kepada kantor pelayanan pajak, ya, subjek pajak dalam negeri, ya, yang memberikan penghasilan. Kemudian harus diseleksi dengan beneficial owner. Ya, siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan itu yang bisa memperoleh manfaat pemotongan pajak karena adanya tax treaty. Ya, yaitu bukan sebagai agent, bukan sebagai nomini, ya, dan bukan sebagai perusahaan. Itu materi pembahasan kita hari. Ya, terkait dengan apa tadi? Hubungan istimewa. Jadi yang kita bahas hanya hubungan istimewa yang harus merembet ke apa? Penghindaran pajak yang disebabkan oleh hubungan istimewa. Ya. Tadi saya sudah ambil daftar hadirnya, ya. Oh, belum. Ya, saya tutup dulu ini.